Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan tetap semangat belajar serta jaga kesehatan walaupun di rumah. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang pertama yaitu pembukaan, kedua materi pembelajaran, dan yang ketiga penutup. Pertama, pokok materi yang dibahas yaitu ide pokok. Kemudian yang kedua, mengembangkan ide pokok. Ketiga, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Dan yang keempat, contoh cara menemukan ide pokok dalam sebuah teks. Kedua, tujuan pembelajaran. Dengan menyimak video ini diharapkan 1. Siswa mampu memahami ide pokok dalam teks bacaan. 2. Siswa mampu menentukan ide pokok dan kalimat pengembang pada teks bacaan. Materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok disebut juga dengan pokok pikiran atau gagasan utama teks. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama yang digunakan untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Kedua, mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok antara lain: A. Menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. B. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang dibuat. C. Membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. D. Mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. E. Menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, F. Menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan adalah sebagai berikut. 1. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan. 3. Tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. 4. Tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. 5. Tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utama. Ciri-ciri paragraf deduktif
yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Kalimat disusun dari pernyataan umum yang kemudian disusul dengan penjelasan. Pola paragrafnya yaitu umum ke khusus atau kalimat utama ke kalimat pengembang. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ciri-ciri paragraf induktif yaitu kalimat utama berada di akhir paragraf. Kalimat disusun dari uraian atau penjelasan bersifat khusus diikuti dengan kalimat pernyataan umum. Pola paragraf induktif yaitu khusus ke umum atau kalimat pengembang ke kalimat utama. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf merupakan penegasan dari kalimat di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf campuran yaitu pikiran utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat berikutnya berisi penjelasan dan uraian yang mendukung pikiran utama. Akhir paragraf diakhiri dengan penegasan yang mendukung pikiran utama. Pola paragraf yaitu umum, khusus, umum. Keempat, contoh cara menemukan ide pokok dalam sebuah teks. Bacalah teks berikut. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Pembahasan. Dalam teks yang disajikan banyak informasi mengenai gurita. Hal itu dapat kamu ketahui setelah membaca teks secara utuh. Selanjutnya, untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut, kita perlu mencari kalimat utama. Kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan salah satu hewan bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Contoh membuat kalimat pengembang berdasarkan ide pokok yang sudah ditentukan dalam satu paragraf. Bacalah teks berikut. Kekurangan dan keistimewaan siput. Siput dapat ditemukan di berbagai lingkungan yang berbeda, mulai dari parit, sawah, gurun, hingga laut yang sangat dalam. Kebanyakan siput merupakan herbivor, walaupun beberapa spesies yang hidup di darat dan laut merupakan omnivor atau karnivor predator. Siput tergolong dalam kelas gastropoda. Jenis siput adalah bekecot atau istilah ilmiahnya yaitu Asatina fulica. Siput kebun disebut juga dengan Helix sp. Siput laut disebut juga dengan Littorina sp. Dan siput air tawar disebut dengan Limnaea sp. Di sini dijelaskan bahwa untuk teks yang berjudul kekurangan dan keistimewaan siput,
telah diketahui ide pokoknya berada di kalimat utama, yaitu siput dapat ditemukan berbagai lingkungan yang berbeda. Dan untuk kalimat pengembangnya yaitu mulai dari parit, sawah, gurun hingga laut yang sangat dalam. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.